Aku ramah bukan berarti takut. Aku tunduk bukan berarti takut. Moto inilah yang dijadikan pegangan bagi Ahmad Sudrajat yang sering dipanggil AA Boxer dan kini telah bergelar sang guru. Nah, boxer di sini kan seolah seorang pendekar atau boxer bisa petinju. Dimana petinju itu kan punya moto satria di atas ring, satria juga kan di luar ring. Nah itu jadi pendekar itu seperti itu. Pada intinya adalah kita tuh memberdayakan 3 unsur daya gerak hidup di dalam suatu aksi dan reaksi latihan, yaitu menyatukan atau mempadukan reaksi gerak daripada otot, otak, dan nurani. Otot alat menggerakkan anggota tubuh, otak alat berpikir, nurani alat merasakan. Nah itu yang harus seimbang. Di daerah Tegalaga, Bandung, Jawa Barat, cabang olahraga bela diri tarung derajat dilahirkan. Ahmad Sudrajat memang tidak pernah bermimpi akan menjadi sang guru dari sebuah perguruan bela diri. Kala usianya baru 13 tahun, Sudrajat gemar bermain bola. Namun kelihayannya bermain bola jugalah yang membuat ia jadi sasaran kekesalan lawan-lawan. Waktu dia itu emang paling gaya dia. Nah, yang paling musibah paling berat, dianggap saya hampir istilahnya sudah mati gitu. Itu umur 13 tahun. Dikeroyok oleh banyakan dan kebanyakan juga usia di atas rata-rata. Tapi pertamanya karena akibat main bola juga. Nah, orang lain teman-teman lari, saya nggak lari dari lapangan. Nah, sehingga saya jadi korban pengeroyokan. Sudrajat memang bukan anak gemar kelahi. Tapi dari pengalaman pahit menjadi bulan-bulanan, menyadarkan bahwa ia harus bisa membela diri dan menang. Nah, tapi saya begitu sakitnya dikeroyok. Makanya saya harus gentle, tidak akan pernah mengeroyok. Begitu sakitnya misalkan ditodong dengan senjata, begitu takutnya kan teraniaya dengan benda-benda keras. Makanya tidak menggunakan hal seperti itu. Dan saya harus mampu, kalaupun berkelahi adalah sendiri, dan kalaupun menjatuhkan orang betul-betul dengan tangan dan kaki yang terlatih. Setiap kekalahan diterima dan diubahnya sebagai proses untuk menyempurnakan jurus. Dimulai dengan peristiwa umur 13 tahun. Nah, 3 tahun kemudian saya mengolah seperti 16 tahun, 17 tahun sudah jadi bisa kelahi di jalan, tidak kalah lagi. Tadinya latihan-latihan itu misalkan gerubak-gerubak seperti itu aja. Dan misalkan contoh, menguatkan perut dulu, lari. Nah, sekarang seperti itu. Sampai itu misalkan loncat-loncat. Nah, kenapa? Itu kan salah satu contoh pembentukan. Kenapa? Dan dulu saya waktu dikeroyok, walaupun sudah jatuh, itu diinjak-injak. Nah, jadi saya kembalikan. Saya harus kuat, sekarang diinjak-injak. Caranya supaya kuat, ya membiasakan diri diinjak-injak kan gitu aja. Nah, kita filosofinya, sebelum menyampaikan kepala lurus ke depan, ini kan ada gerakan apa saja. Di sini ada 3 gerakan pembantu. Gerakan bahu, sikut, dan pergelangan. Nah, ini yang dirangkai. Nah, tapi kalau latihan dulu pembentukannya, misalkan masuk, ya kita masuk dengan cara-cara dipukul, gimana caranya kita memukul lagi. Atau menghindar sambil memukul. Setelah 6 tahun mencipta dan mengajarkan ilmu barunya pada orang lain, di usia 18 tahun Ahmad Sudrajat tergerak untuk memasukkan tarung derajat sebagai cabang olahraga dalam KONI. Nah, kalau bela diri ingin membuat sendiri, harus membandingkan dengan bela diri ya tinju, pencaksilat, karate atau apalah yang ada saat itu. Nah, pembandingnya itu. Pada 1971 ketika peraturan dan kurikulum pelajaran tarung derajat telah disempurnakannya, ia menemukan kendala lain. Ini kan full kontak, kena sasaran. Misalkan pukulan kena muka,
Nah, terus juga tendangan kena muka segalanya itu harus betul-betul seperti halnya terjadi. Nah ini yang jadi kontroversi. Nah sedangkan PON itu kan kaidah olahraga diutamakan penyelamatan. Ahmad Sudrajat menolak anggapan bahwa tarung derajat membahayakan atlet yang tidak layak masuk kategori olahraga. Ini kan full contact. Ya, ini kan full contact. Ini saya kena. Ini nilainya misalkan 3 dalam pertandingan. Kena enggak? Kena. Kelihatan kan dia? Yang melihat antara kena dan tidak. Tapi dia kan ada pengakuan, dia kena. Dan saya juga merasakan kena. Sama aja misalnya di sini, ini kan kosong, ini tendangan. Nah, itu kena. Nah, dapat poin juga. Nah ini juga kan full contact, toh kena. Yang full contact itu full kena sekali. Nah ini kan unsur-unsur yang ada di tarung derajat, kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan. KONI akhirnya setuju untuk menerima tarung derajat dengan sejumlah syarat. Tarung derajat wajib memiliki perwakilan organisasi di 14 provinsi, serta mengatur pemakaian pelindung pada tangan dan gigi bagi atlet dalam setiap pertandingan. 1 tahun kemudian, tarung derajat pun resmi terdaftar sebagai olahraga bela diri baru asli Indonesia.